Ada yang bertanya, Kak, ini dibukanya berapa hari untuk gelombang keempat? Bisa kan? Dan teman-teman juga banyak yang nanya, Kak, gimana nih update yang kartu prakerja dicabut? Apakah ada harapan? Saya mau tanya, kenapa malam ini di dashboard kartu prakerja saya nomor peserta kartu prakerja kosong, saldo pelatihan yang sisa 100.000 dalam dashboard menjadi 0 rupiah? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini, thank you banget tak terhingga ya. Dan buat teman-teman yang baru join, jadi saya mau info bahwa channel ini adalah channel yang membahas banyak sekali hal tentang program kartu prakerja dan juga informasi bermanfaat lainnya teman-teman. Jadi buat teman-teman biar ketinggalan, silakan subscribe channel ini karena kalian nggak akan rugi sama sekali. Oke? Jadi teman-teman, hari ini akhirnya kita tunggu-tunggu ya, tanggal 8 Agustus 2020 gelombang 4 yang sudah dipending dari bulan Mei akhirnya dibuka. Dan tepatnya nanti akan dibuka jam 12 siang waktu Jakarta teman-teman. Jadi kayak saya yang di Bali, ini estimasinya sekitar jam 1 siang. Tapi saya akan terus cek mungkin sejam sebelumnya dan juga setelahnya. Jadi saya akan info juga di channel ini jika gelombang 4 sudah dibuka. Jadi please nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan pada video kali ini pun saya akan membahas beberapa hal dan juga pertanyaan teman-teman yang kemarin cukup banyak yang bertanya di 3 video saya yang kemarin, itu banyak banget. Jadi saya bisa balas hanya sebagian kecil, tapi saya sudah balas dan juga saya sudah merangkum pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk teman-teman semua, jadi biar lebih dapat lagi jawabannya. Oke, jadi langsung aja teman-teman, saya akan jawab pertanyaan teman-teman juga di sini. Yang pertama masih tanya banyak banget karena setelah kemarin kita ada verifikasi nomor KK teman-teman, banyak yang masih gagal atau tidak bisa. Itu teman-teman bisa cek nomor KK kalian itu di Dukcapil teman-teman, seperti video saya yang kemarin, yang ini. Kalian bisa cek itu caranya. Lalu bagi yang sudah terdaftar tapi masih gagal, dicoba terus. Karena teman kita pun juga ada yang mencoba sampai 7 kali dia baru berhasil. Mungkin karena sistemnya error, terlalu banyak yang akses, jadi loadingnya penuh. Tapi dia kan berhasil teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau memang sudah terdaftar, dicoba terus pasti akan berhasil. Tapi kalau memang di Capil itu tidak terdaftar, kalian harus registrasi ulang atau re-upload data ulang. Jadi untuk step by stepnya kalian bisa hubungi Dukcapil untuk mendapatkan pengarahannya teman-teman. Oke, lalu pertanyaan kedua juga, dan sorry, ini ada lagi yang kemarin malam. Jadi total pagi ini ada 3 teman kita yang menginfokan bahwa, Bang Agus, saya mau tanya, kenapa malam ini di dashboard kartu prakerja saya nomor peserta kartu prakerja kosong, saldo pelatihan yang sisa 100.000 dalam dashboard menjadi 0 rupiah. Tapi jalur insentif tahap keempat masih ada dan insentif survei juga masih ada 50.000. Jadwal semuanya masih tertulis di dashboard saya. Mohon dibantu. Oke, jadi ini nggak cuma 1 orang ya, tapi emang nggak banyak sih. Itu hanya 3 orang yang info ke saya, tapi mungkin ada lebih lagi yang mengalami hal ini. Dan pagi ini dicek lagi, itu sudah muncul lagi teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, itu hanya temporary, hanya sementara. Jadi kemungkinan pun saya rasa mereka malam-malam itu lagi update server data ya. Jadi banyak data-data yang diperbarui. Dan awalnya itu saya khawatir ini adalah sudah menjadi kayak tindakan untuk teman-teman yang dicabut untuk kartu prakerjanya. Jadi saya pikir awalnya itu sudah dicabut permanen. Jadi data kalian tuh sudah ditarik semua, saldo data sudah diambil. Lalu kalian hanya disisakan untuk bisa mengambil survei pelatihan, ya, survei kepekerjaan yang sudah kalian selesaikan. Tapi ternyata pagi ini muncul lagi. Jadi saya belum bisa memastikan apa-apa karena CS pun hari ini tidak tersambung. Jadi saya nggak bisa nelpon CS untuk hari ini. Tapi teman-teman selalu pantau dashboard kalian, terutama buat yang dicabut, selalu update. Kalau memang ada yang sama seperti ini, bisa komen di bawah. Ataupun juga kalau masih belum bisa akses ke dashboard kalian wajib juga untuk info di sini. Jadi kita akan tahu. Jadi seberapa banyak teman kita yang dashboardnya tidak bisa muncul di page-nya. Dan teman-teman juga banyak yang nanya, Kak, gimana nih update yang kartu prakerja dicabut? Apakah ada harapan? Jadi teman-teman, seperti video saya kemarin juga yang ada ringkasan mengenai konferensi persnya prakerja, di sana sudah ditegaskan oleh Ibu Deni bahwa buat teman-teman yang terlambat membeli pelatihan setelah saldo muncul dan dalam waktu 30 hari tidak membeli pelatihan dan tidak menyelesaikannya dengan cepat,
status kalian akan dicabut dan saldo kalian akan ditarik dan akan dikembalikan ke negara. Itu sudah tegas teman-teman, jadi sudah jelas ya. Jadi sepertinya memang tidak ada pengecualian untuk teman-teman yang memang melakukan hal tersebut. Jadi saya juga nggak bisa bilang apa teman-teman ya, bisa dibilang ini tidak keberuntungan iya, tapi di sisi lain juga kita yang teman-teman yang sudah sempat cari setiap tahap 1 dan juga 2-nya, kalian saya anggap beruntung teman-teman, karena seharusnya kalian tidak bisa mendapatkannya karena kalian dianggap sudah dicabut sebenarnya. Tapi karena sistemnya mungkin masih error waktu itu, jadi masih belum mendetek tersebut, jadi kalian ada kesempatan untuk mendapatkan insentif, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Jadi saran saya kalian syukuri saja, jangan terlalu dipikirkan, diambil hati, dan semoga saja pun untuk program yang baru nanti, yang gaji di bawah 5 juta itu, bisa kalian daftarkan, kalian bisa ikut di program tersebut teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang kalian sebenarnya tidak melewati batas 30 hari saat pemberian pelatihan, kalian wajib mengajukan banding teman-teman. Jadi kalian mengajukan laporan ke email prakerja dan kalian membuat kronologi detail kenapa kalian sempat sedikit terhambat tapi memang masih dalam jangka waktu 30 tersebut, dan kalian kirimkan juga bukti screenshot dari nomor kartu prakerja kalian, lalu nomor rekening kalian, lalu jadwal insentif kalian yang gagal atau yang sudah berhasil, kemudian tanggal pembelian pelatihan kalian, dan juga sertifikat kalian yang sudah muncul di dashboard teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang belum sempat menyelesaikan pelatihan sama sekali, itu mungkin tidak ada harapan. Tapi kalau teman-teman memang sudah sempat menyelesaikan pelatihan dan kalian yakin tidak melewati batas 30 hari, kalian bisa mengajukan banding untuk diinvestigasi. Ini yang dimaksud dengan CS Prakerja, kita masih ada harapan untuk membuat laporan. Tapi buat teman-teman yang memang sudah pure melewati batas 30 hari, itu kemungkinannya hampir 0% teman-teman, dan kalian kemungkinan besar sudah pasti dicabut untuk nomor kartu prakerjanya. Oke, saya tegas di sini ya. Lalu berikutnya juga informasi yang gak kalah penting adalah masih banyak yang nanya juga mengenai apakah boleh satu kakak itu misalnya ada bapak, ibu, anak 2. Anak yang pertama sudah lulus prakerja, apakah ibu atau bapak atau adiknya ini boleh ikut lagi untuk mendaftar gelombang prakerja? Jawabannya boleh teman-teman. Tapi untuk kemungkinan lulusnya saya tidak menjamin. Kenapa? Karena sejak kemarin yang kita diminta untuk verifikasi kakak, saya yakin itu ada maksudnya, tapi saya belum dapat kejelasan pasti. Kemungkinan ini untuk mensaring teman-teman kita yang sudah lulus dalam satu kakak, jadi kemungkinan untuk lulusnya mungkin akan dipersempit atau diperketat. Tapi saya nggak tahu juga teman-teman, ini hanya asumsi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, saran saya silahkan daftar selama kalian tidak melanggar peraturan persyaratan yang dicantumkan dalam Perpres nomor 76 tahun 2020 teman-teman. Kalian bisa cari sendiri informasinya, jadi saya nggak akan ulang lagi biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi buat teman-teman yang bertanya apakah istri saya boleh ikut sedangkan saya sudah lulus atau bagaimana, saran saya kalian silahkan daftar dan nanti biarkan pihak prakerja yang menyaring. Tapi dengan catatan kalian tidak melanggar aturan persyaratan untuk pendaftaran gelombang prakerja teman-teman. Yang basic banget adalah kalian minimal harus 18 tahun, tidak sedang melakukan pendidikan formal, dan warga negara Indonesia. Lalu juga tidak merupakan golongan yang dilarang seperti Polri, TNI, lalu juga anggota DPR, BUMN, dan segala macamnya. PNS itu tidak boleh. Tapi kalau kalian tidak dari golongan tersebut, menurut saya kalian masih bisa kok untuk daftar gelombang prakerja. Tapi dengan adanya kakak kabar verifikasi itu saya nggak tahu. Dan teman-teman, info pun sampai hari ini saya belum diminta untuk verifikasi kakak. Saya nggak tahu kenapa teman-teman. Jadi mungkin teman ada yang sama seperti saya, bisa komen di bawah. Oke. Jadi itu aja teman-teman untuk video pagi ini untuk menyambut sebelum gelombang 4 dibuka, yang akan dibuka kurang lebih dalam 4 jam atau 3 jam ke depan setelah video ini dipublish. Jadi buat teman-teman selalu cek data kalian dan pastikan rekening kalian itu sudah sama datanya, dan yang e-wallet sudah di-upgrade teman-teman ya. Jangan sampai kalian nunggu dulu baru di-upgrade. Jangan, upgrade sekarang juga teman-teman. Lalu buat teman-teman selalu pantengin, pastikan koneksinya stabil dan kalian bisa langsung gabung. Ada yang bertanya, Kak, ini dibukanya berapa hari untuk gelombang keempat? Biasanya kan 3-4 hari ya. Jawaban saya nggak mau tahu yang itu, dan yang penting adalah kita tahu bahwa hari ini gelombang 4 sudah dibuka. Jadi jangan menunggu hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Langsung daftar hari ini, dan kalau bisa di awal-awal jam.
Tapi saya khawatir ya, kalau karena sudah di blast dan banyak yang tahu, takutnya servernya down saat di jam 12. Itu yang saya khawatirin teman-teman. Tapi semoga saja tidak, semoga saja Prakerja sudah mengantisipasinya, jadi servernya nggak down, nggak delay. Jadi teman-teman bisa segera gabung tanpa ada kendala. Oke teman-teman, semoga video bermanfaat, dan buat yang daftar semoga saja bisa lulus dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk program pelatihan ini. Dan teman-teman, thank you banget juga udah stay tune sampai menit ini. Semoga videonya bermanfaat seperti video yang lain. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kan selalu update info terbaru seputar Prakerja dan juga informasi bermanfaat lainnya. Jadi mohon maaf kalau salah kata. Thank you banget dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.